wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar pada pembelajaran kelas lengkap, yaitu untuk kelas 3 dan kelas 4. Untuk materi kelas 3 kita akan belajar tentang keadaan cuaca, dan untuk kelas 4 kita akan belajar untuk materi tentang sumber daya alam. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Untuk yang pertama, yaitu untuk kelas 3, kita akan mempelajari tentang keadaan cuaca. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyampaikan informasi mengenai keadaan cuaca. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia itu memiliki 4 jenis cuaca. Yang pertama ada cuaca berawan, yang kedua cuaca mendung, yang ketiga cuaca hujan, yang keempat cuaca cerah. Dapat kita lihat dari gambar ini, yang pertama yaitu ada gambar cuaca mendung, yang kedua adalah gambar cuaca cerah, yang ketiga adalah gambar cuaca hujan, yang keempat adalah gambar cuaca cerah berawan, yang kelima gambar cuaca berawan. Yang pertama kita akan mempelajari tentang cuaca cerah. Apa sih pengertian dari cuaca cerah? Cuaca cerah adalah cuaca cerah merupakan salah satu cuaca yang paling sering kita alami. Cuaca cerah ini ditandai dengan matahari bersinar cerah, langit terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit, serta udara terasa hangat. Kondisi cuaca cerah ini biasanya ada di tengah musim kemarau, di mana tidak banyak uap air yang terbentuk menjadi awan karena jauh dari musim hujan. Dengan cuaca cerah ini banyak aktivitas yang dapat dilakukan. Nah, anak-anak kan sering dalam cuaca cerah ini beraktivitas seperti bermain bola, terus ada bermain badminton dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu cuaca berawan. Cuaca berawan yaitu cuaca berawan merupakan keadaan di mana ketika sinar matahari sering tertutup oleh awan yang ada di langit. Awan juga terlihat menebal dan menyebabkan langit menjadi agak gelap. Awan tersebut terbentuk karena banyaknya uap air yang bergerak ke atas langit. Cuaca berawan ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu cuaca hujan. Cuaca hujan terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Pada waktu cuaca hujan terjadi, langit itu biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung sehingga suhu udara menjadi dingin. Hujan terjadi karena uap air yang sangat banyak di awan sudah tidak sanggup lagi tertampung hingga akhirnya jatuh butiran air ke atas bumi. Hujan ringan atau hujan lebat biasanya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Nah, anak-anak, dari tadi kita mempelajari tentang cuaca, sekarang Bu Guru punya contoh bacaan mengenai jangan takut hujan. Bu Guru ada pertanyaan, carilah 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Sekarang anak-anak membentuk kelompok, masing-masing kelompok berisi 5 atau 4 anak untuk mengerjakan pertanyaan dari Bu Guru ini, mencari 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Sudah terbentuk kelompoknya? Oh ya, kalau sudah terbentuk, sambil mengerjakan secara berkelompok, Bu Guru akan memberikan materi dulu untuk kelas 4 mengenai sumber daya alam. Sambil menunggu anak-anak kelas 3 yang mengerjakan tugas secara berkelompok, kita akan memasuki untuk materi kelas 4. Anak-anak kelas 4 bagaimana? Masih semangat?
Sekarang kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Apa sih itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu ada tanaman. Tanaman itu dapat digunakan manusia untuk yang pertama sumber makanan, yang kedua sumber oksigen, yang ketiga bahan baku dalam kurung yaitu ada untuk pembuatan mebel, kertas, pembangunan gedung, dan yang kelima ada pakaian. Sumber daya alam yang kedua yaitu ada hewan. Hewan itu biasanya digunakan untuk apa saja sih? Yang pertama bisa menjadi sumber makanan, yang kedua sumber tenaga, biasanya dipakai untuk membajak sawah, yang ketiga ada alat transportasi, yang keempat bahan tekstil, biasanya yang dipakai itu bisa dari bulunya dan lain sebagainya. Kemudian untuk sumber daya alam yang ketiga yaitu ada tanah. Tanah itu digunakan untuk apa saja sih biasanya? Yang pertama untuk tempat tinggal, yang kedua bercocok tanam, yang ketiga mendirikan bangunan, yang keempat menyimpan air tanah, dan lain sebagainya. Sumber daya alam yang keempat yaitu ada udara. Udara itu biasanya digunakan untuk apa saja sih? Yang pertama untuk bernafas, dua menggerakkan perahu nelayan, yang ketiga sumber energi listrik. Sumber daya alam yang kelima yaitu air. Air itu biasanya digunakan untuk apa saja? Yang pertama yaitu bisa untuk diminum, untuk memasak, mencuci, mandi, mengairi sawah, PLTA, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu ada sumber daya alam minyak bumi. Minyak bumi itu biasanya digunakan manusia untuk sumber bahan bakar, yang kedua sumber energi listrik. Jenis sumber daya alam yaitu berdasarkan sumbernya, dan yang kedua berdasarkan pengelolaannya. Sumber daya alam berdasarkan sumbernya yaitu ada sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tanaman, hewan. Kemudian ada sumber daya alam non hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup seperti contohnya air dan matahari. Sumber daya alam berdasarkan pengelolaannya. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam abadi, sumber daya alam dapat diperbaharui, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Kita pelajari satu-satu ya pengertiannya. Sumber daya alam abadi yaitu sumber daya alam yang selalu ada dan tidak pernah habis. Contohnya seperti matahari, air, udara, dan tanah. Sumber yang kedua yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui. Pengertiannya yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia dengan cara ditanam, diternak, didaur dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti tanaman ataupun hewan. Yang ketiga yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Pengertiannya yaitu sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diusahakan kembali dalam waktu yang singkat. Contohnya yaitu ada bahan tambang, sumber daya yang diperoleh dengan cara digali. Contohnya seperti minyak tanah, batu bara, emas, dan besi. Nah, sekarang anak-anak kelas 4 coba diamati gambar berikut ini. Nah, dari gambar berikut ini Bu Desti punya pertanyaan. Yang pertama yaitu kalian harus mengamati gambar tersebut kemudian menceritakannya. Yang kedua, berdasarkan gambar tersebut dapat kamu menyebutkan
menyebutkan apa saja sih manfaat matahari bagi keluarga tersebut, mengapa demikian, kemukakan alasannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Jadi untuk anak kelas 4 juga membentuk kelompok sebanyak 4 atau 5 anak untuk mengerjakan soal yang Bu Guru tayangkan ini. Kemudian nanti maju satu persatu setiap kelompok ya. Jadi setelah tadi kalian mepresentasikan jawaban kalian dari ada tadi anak-anak kelompok dari kelas 3 dan kelas 4. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan apa sih anak-anak? Kita dapat mengetahui berbagai macam cuaca dan itu dapat memberi pengetahuan untuk kita. Terus saat kita tahu tentang cuaca itu seperti apa, kita juga dapat membagi pengetahuan, serta kita juga tahu bagaimana kita hidup di Indonesia dengan berbagai macam cuaca, yaitu ada 4 tadi. Dan untuk kelas 4 dari sumber daya alam yang kita pelajari tadi dapat kita simpulkan apa sih? Kita mengetahui apa saja sumber daya alam yang ada di kehidupan kita sehari-hari, yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan dengan tahu sumber daya alam tadi, kita juga dapat memanfaatkannya untuk kehidupan kita sehari-hari, terus serta kita juga dapat memberi pengetahuan untuk orang lain. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberi pengetahuan serta manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa untuk pembelajaran kelas rangkap hari ini untuk kelas 3 dan kelas 4, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.